Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampipun anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, saya lepas dulu ya, supaya lebih bebas ngomongnya, karena sendirian tidak pakai masker tidak apa-apa. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya perkenalkan dulu, nama saya Bapak Willy Brodus Sunaryo. Kemudian hobi naik gunung sama buat bonsai. Saya di SMP 27 ini mengajar mata pelajaran PJOK, kemudian masih dipercaya untuk membina OSIS, selain juga ekstrakurikuler. Pada kesempatan yang baik ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SMP Negeri 27. Kemudian nanti ada tambahan tentang OSIS. Baik anak-anak sekalian, boleh dipersiapkan catatannya. Mungkin ada yang mau mencatat, saya perlahan-lahan saja, yang penting kita jelas ya. Sudah ya? Ya. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan non-akademik yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat di sekolah kita nanti. Karena ini menyangkut minat dan bakat, tentu saja anak-anak sekalian boleh memilih sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan minatnya untuk mengembangkan bakatnya. Bakat itu apa? Bakat itu anugerah dari Tuhan yang setiap orang mungkin ada berbeda, juga ada yang sama. Seperti ada yang bakat menari, menyanyi, bermain musik, olahraga, bahkan suka dengan hitung-hitungan, penelitian, berbahasa, berpuisi, dan lain-lain. Nah, itu di sekolah kita nanti di SMP Negeri 27 ini akan kita kembangkan seluas-luasnya, diberi wadah, sarana, ruang, dan waktu, begitu. Nah, itu tentang ekstrakurikuler. Kenapa hal ini diberikan? Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008, itu setiap sekolah gitu wajib memberi ruang dan waktu untuk pembinaan ini, begitu. Boleh sambil dicatat gitu ya. Fungsi, tentu saja semua kegiatan ada fungsinya dong. Iya, ada kegunaannya. Fungsinya nanti di dalam kegiatan ekstrakurikuler non akademik itu nanti bisa mengembangkan potensi kalian di sekolah ini. Yang mempunyai kesukaan bakat menari lebih dikembangkan lagi, yang di bidang olahraga lebih dikembangkan lagi, dan lain-lain lah. Fungsi sosial, nanti kalian berinteraksi dengan teman-teman sehobi itu. Otomatis di situ kita nanti akan berproses. Kemudian ada tugas-tugas, siapa yang harus menyiapkan ruangan, kemudian
ada yang mengatur fasilitas, materi, dan lain-lain. Tugas-tugas ini itu jangan dianggap beban ya, karena tugas-tugas ini semuanya membuat kita lebih berperan. Dengan berperan dalam kelompok, kita lebih bermanfaat untuk orang lain, dan pelan-pelan kita belajar segala hal, tentu saja kedisiplinan, tepat waktu, menghargai orang lain, dan sebagainya. Itu fungsi sosial. Rekreatif, sekarang ada fungsi rekreatif ya. Setelah jenuh kita belajar seharian, kalau misalnya nanti KBM kita berlangsung itu jam 7.15 kita sudah masuk sekolah, kemudian pulang jam 3 sampai jam 4, tentu saja jenuh. Nah, supaya ada balance, ada keseimbangan antara akademik juga keterampilan, selain mengembangkan bakat, kita juga berekreasi lah, suka-suka, happy, senang, lari sana sini, dorong-mendorong dalam rangkaian peraturan permainan. Itu sungguh luar biasa asik gitu. Kalau nggak asik ya kita ciptakan supaya asik, kita modifikasi bagaimana supaya lebih ada percepatan, kita menyukai. Itu fungsi antara lain. Kemudian ada fungsi mempersiapkan karir. Menyiapkan karir itu kerjaan ke depan, berguna tidaknya kita di masyarakat yang berhubungan dengan karir, pekerjaan. Nah, disadari tidak disadari anak-anak sekalian, kita mengembangkan bakat, kreasi itu bisa menopang kehidupan. Tidak sedikit orang yang sukses di bidang keterampilan. Tentu saja akademik penting, tetapi ini juga penting. Begitu. Ya, siapa tahu nanti dari sekolah kita, dari kalian semua, melalui kegiatan ekstrakurikuler ini bisa menjadi pemusik yang handal, bisa pemain cetik yang bagus, bisa pembawa puisi yang mahir, menciptakan puisi, kemudian bisa manggung di mana-mana. Kan tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Begitu. Bisa menjadi atlet. Banyak dari alumni sini, kakak-kakakmu dulu yang menjadi atlet futsal, sepak bola, bola voli, kemudian sepak takraw, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat. Untuk atlet sepak takraw di tingkat kota sangat disegani dan mumpuni. Nah, ini harapan dari kami semua para guru di SMP Negeri 27, kalian bisa mengembangkan bakat dan membawa nama baik SMP Negeri 27 tentunya. Kalau kita mengikuti kejuaraan, pertandingan tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi, nasional, kita menang. Gitu. Bapak Ibu guru semuanya, sivitas akademika SMP Negeri 27 tentu akan bangga melihat kalian bisa berbicara di tingkat kota dan selanjutnya. Itu. Kemudian banyak sekali dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP Negeri 27 nanti ada yang bersifat wajib ya anak-anak. Itu untuk kelas 7 itu wajib mengikuti kegiatan pramuka. Ini yang disebut ekstrakurikuler wajib. Ya, wajib ikut gitu. Nanti ada pembinanya, ada pelatihnya. Tentu saja sarana prasarana bajumu juga harus punya untuk baju pramuka. Nah, itu yang wajib untuk kelas 7. Kemudian untuk kelas 7 juga, kelas 8 dan kelas 9 ada ekstra pilihan, ekstrakurikuler pilihan. Antara lain di bidang seni itu ada musik cetik. Kemudian di bidang religi kita keagamaan,
kita akan dilatih untuk berkasidahan, kasidah. Kemudian di bidang olahraga ada sepak bola, bola voli, bola basket, tenis meja. Oh Pak, gimana nanti kalau ada usulan? Oh boleh, boleh. Saya usul misalnya mengadakan sepak takraw Pak, bulu tangkis, oh silahkan. Nanti kita list, kita lihat berapa jumlahnya, kemudian sekolah mengupayakan untuk mengadakan ekskul ini. Lanjut, kemudian kalau misalnya begitu banyak yang berminat, kita adakan seleksi. Nah, siapa yang kira-kira layak atau tidak layak? Yang tidak layak kita alihkan ke pilihan lain untuk mengikuti ekstrakurikuler yang lain. Begitu saja. Iya. Fasilitas dan perlengkapan sekolah menyediakan, kecuali kalau kamu punya di rumah seperti sepatu, futsal saya punya, boleh. Kemudian tenis meja saya sudah punya, bednya silahkan dibawa. Jadwal menyusul ya. Jadwal menyusul, nanti kita atur jadwal sesuai dengan ruang dan waktu yang ada di sekolahan, sesuai dengan peminatnya. Begitu. Lanjut, ada bidang sains. Ada bidang sains nanti untuk persiapan olimpiade, IPA, matematika, dan lain-lainnya. Itu di bidang sains. Ada di bidang bahasa Inggris kita mengadakan ekstrakurikuler Scrabble, menyusun kata, ada pertanyaan, kemudian seperti catur gitu kecepatan dan lain-lain. Bisa dikembangkan ke storytelling, bercerita dalam bahasa Inggris, pidato mungkin dan lain-lain. Catatan untuk ekstrakurikuler anak-anak sekalian, yang saya ulangi lagi, kita dapat memilih sesuai bakat, kemampuanmu dan minat. Mari kita kembangkan potensi kita di SMP tercinta ini. Bersama kita bisa. Oke? Ya. Lanjut. Kita lanjutkan ke materi tambahan sih sebenarnya ini, tetapi baik untuk sekaligus saya sampaikan seperti di pembukaan awal tadi. Selain guru, kami juga dipercaya untuk menjadi pembina OSIS. Apa sih OSIS itu? Nah, di SD dulu tidak ada ya OSIS ya, tidak ada OSIS ya. Kemudian di SMP ini kita sudah harus mengenal sedikit belajar berorganisasi. OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Di situ ada kegiatan macam-macam, kita belajar berorganisasi. Kenapa ini diberikan? Karena begini, anak-anak sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial itu sudah naluri untuk berkumpul, berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama. Contoh, misalnya kelompok pengajian ibu-ibu berkumpul, kemudian di situ ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada siapa yang harus mengumpulkan uang, mengelola keuangan, ada yang menyiapkan perlengkapan. Nah, itu bentuk organisasi. Di masyarakat kita sekitar ada RT, ada Pak RT-nya, RW, Pak Lurah, ada Pak Lurahnya, ada sekretarisnya dan lain-lain. Ada Pak Camat di tingkat bahkan wali kota, dan negara itu bentuk organisasi yang luas. Nah, kita di SMP Negeri 27 ini juga akan dilatih kita cara berorganisasi di bawah naungan OSIS, organisasi intrasekolah. Sejarah, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Nanti yang berminat di bidang keorganisasian di OSIS
saya kupas tuntas di sana. Tenang saja, Pak Willy siap kok untuk membina kalian untuk berorganisasi. Kemudian tugas dan perangkat OSIS macam-macam lah di sana. Nanti kita bisa belajar kepemimpinan, leadership, bagaimana menjadi pemimpin yang baik suatu kelompok yang demokratis. Saya ajarkan semuanya begitu. Cara pidato kecil, oke, nanti saya ajarkan gimana kita cara pidato yang membuat orang terpukau misalnya. Saya latih di sana. Kita berlatih berorganisasi di sana, bergotong royong bareng, kehidupan yang demokratis, tidak saling memaksa, tetapi tujuan tercapai akan saya latihkan. Mari kita berproses bersama, gitu, belajar membina karakter melalui organisasi siswa intrasekolah yang ada di SMP Negeri 27. Saya ajarkan berkarakter yang pantang mundur, tanpa menyerah, ulet, heroik, patriotik, berempati kepada orang lain, gotong royong, bertoleransi. Lewat organisasi ini banyak sekali yang bisa kita gali dari potensi-potensi kita. Di kepengurusan besar itu nanti ada ketua, ada wakil sekretaris dan bendahara, kemudian ada seksi bidang, sekretaris bidang. Seksi-seksi ini banyak sekali, saya bacakan ya. Nanti kalian bisa mengambil peran di mana. Yang pertama itu ada sekretaris bidang atau seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apa itu nanti setelah kita masuk sajalah ya, daripada saya utarakan di sini nanti lupa. Kemudian berbudi pekerti, berlatih berbudi pekerti luhur, lalu wawasan kebangsaan dan bela negara, kreasi seni dan olahraga, ada seksi pembinaan politik berorganisasi. Kemudian kita belajar juga tentang ekonomi, kewirausahaan, ya, berusaha menjalankan roda ekonomi, bagaimana ya intinya mencari barang kemudian mencari keuntungan dan lain-lain. Banyak sekali. Cukup cepet ya? Nggak apa-apa. Ya, nanti boleh jawab dengan panitia yang akan di-share oleh Pak Wahyu. Lalu kita jawab bersama-sama. Demikian anak-anak sekalian, paparan tentang materi yang saya bawakan, ekstrakurikuler dan tambahan OSIS. Selamat datang saya ucapkan kepada anak-anak sekalian di SMP Negeri 27. Salam sehat, tetap jalankan progres protokol kesehatan dimanapun kita berada. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, ya. Hati-hati, jangan sepelekan virus. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya pakai masker lagi ya. Akhir kata, saya terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang telah mempercayakan kepada saya pribadi untuk menyampaikan materi ini. Begitu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bersama kita maju. Terima kasih. Cukup ya.